Universitas PGRI Adibuana Surabaya memiliki berbagai keunggulan yang mendukung akademik maupun non-akademik mahasiswa. Visi Universitas PGRI Adibuana Surabaya adalah menjadi universitas yang unggul yang menghasilkan kader bangsa yang berkarakter, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Purnain Hidayat, asal Sumeneb, Madura, Satuan Pendidikan SDN Pangarangan 3, Kabupaten Sumeneb. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 kelas PJOK 3B di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja PPG dengan materi gerak dasar manipulatif passing bawah pada permainan bola voli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai untuk pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Nan minta satu orang untuk memimpin. Aruna, silakan pemimpin doa di depan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih Aruna, silakan kembali ke tempat. Andini Dwi Putri. Hadir. Rivena Maulidia. Hadir. Aruna Natia Nindiar. Arisa Raina Zahra. Hadir. Baik. Masuk semua ya? Ya, masuk semua. Alhamdulillah muridnya Pak Nain sehat semua. Baik, sebelum kita memulai untuk pelajaran pagi hari ini, Pak Nain minta satu orang untuk memimpin di depan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Tahu. Ya, baik, silakan Airin silakan pimpin di depan. Yang lainnya silakan boleh berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan kembali dan duduk ke tempatnya masing-masing. Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Terus. Berikutnya, sekarang masih masa pandemi, walaupun presiden kita melonggarkan aturan tentang protokol kesehatan, tetap Pak Nen harap kalian selalu waspada tentang COVID-19. Tetap patuh yang namanya protokol kesehatan. Masih ingatkah kalian tentang protokol kesehatan? Masih. Baik, coba Pak Nen mau tanya, 3M yang ada pada protokol kesehatan apa saja? Memakai masker, pintar. Yang kedua? Mencuci tangan, pintar. Yang ketiga? Menjaga jarak, bagus. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini,
Pak Nain ingin bertanya kepada kalian. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi permainan bola besar. Ada yang tahu, ada yang masih ingat kenapa dikatakan permainan bola besar? Ya, Sheila? Karena berukuran besar. Pintar. Karena bolanya berukuran besar. Betul? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Sheila. Jadi masih ingat ya? Berikutnya, materi permainan bola besar yang sudah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu itu materi apa? Vena? Basket. Bagus, pintar. Basket yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Masih ingatkah kalian materi basket yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu yang lalu? Aruna? Passing bon pass. Passing bon pass. Pintar. Masih ingat ya tentang passing bon pass? Ya, berarti masih ingat ya materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu yang lalu. Ya, baik. Untuk materi hari ini, masih sama, yaitu tentang materi permainan bola besar. Baik, Pak Nain sedikit ingin bertanya kepada kalian. Siapakah di sini yang pernah menonton permainan atau pertandingan bola voli? Aurel. Nah, baik, Pak Nain mau tanya ke Aurel. Berapa jumlah orang dalam setiap timnya ketika melakukan pertandingan atau permainan bola voli? 6 orang, pintar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian mampu menjelaskan tentang permainan bola voli. Nah, ya, permainan bola voli yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang passing bawah. Tujuan pembelajaran yang kedua pada pagi hari ini yaitu kalian mampu mempraktekkan passing bawah pada permainan bola voli dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis atau menganalisa passing bawah yang salah. Nah, oh ini ternyata salah. Salahnya di mana? Apakah tangannya salah? Apakah sikap badannya salah? Apakah sikap kakinya salah? Paham ya? Baik. Yang berikutnya, kompetensi yang ingin Pak Nain capai pada pembelajaran pagi hari ini adalah kalian mampu mempraktekkan teknik dasar passing bawah pada permainan bola voli dengan baik dan benar. Kemudian kompetensi yang kedua pada pembelajaran pagi hari ini adalah kalian mampu menganalisa dengan benar atau menganalisis dengan benar kesalahan-kesalahan yang terjadi pada passing bawah permainan bola voli. Begitu ya? Baik. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran pagi hari ini ya, ada beberapa hal yang ingin Bapak juga nilai kepada kalian. Apa saja? Yang pertama, sikap kalian. Apakah selama kegiatan pembelajaran pagi hari ini kalian sikapnya bagus, baik, kepada temannya saling membantu? Nah, ya. Kemudian ketika berdiskusi nantinya apakah kalian bagus, bisa berdiskusi dengan kelompoknya dengan benar, dengan bagus, saling bekerja sama dengan temannya, dengan kelompoknya. Nah, itu yang ingin Bapak capai untuk pembelajaran pagi hari ini. Kemudian yang berikutnya ada tes pengetahuan dan tes keterampilan. Ya, jadi untuk tes keterampilannya nanti akan Bapak nilai bagaimana ketika kalian melakukan gerakan passing bawah yang benar. Kemudian selain penilaian praktek, ada juga nanti penilaian tentang pengetahuan. Ya, sejauh mana kemampuan kalian memahami apa yang sudah kalian memperhatikan di video pembelajaran, penjelasan Pak Nain, dan seberapa jauh kalian memahami tentang praktek passing bawah yang benar. Silakan perhatikan di layar. Jadi untuk pagi hari ini kita akan mempelajari gerak dasar
manipulatif, passing bawah pada permainan bola voli. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya pengertian passing. Apa itu passing? Passing adalah mengumpan atau mengoper bola kepada teman satu timnya. Cara melakukan passing pada umumnya dilakukan dengan kedua tangan. Silakan perhatikan di layar. Pada permainan bola voli, passing itu ada dua. Yang pertama passing atas, yang kedua passing bawah. Pak Nain tidak akan membahas tentang passing atas. Jadi hari ini kalian hanya mempelajari gerak spesifik, yaitu passing bawah saja. Pengertian passing bawah. Apa itu passing bawah? Passing bawah adalah teknik dasar memainkan bola dengan menggunakan kedua tangannya, di mana perkenaan bola atau bolanya kena di bagian mana, yaitu pada kedua lengan bawah, yang bertujuan untuk mengoperkan bola kepada teman sergunya atau satu timnya untuk dimainkan ke lapangan sendiri atau sebagai awal melakukan serangan kepada regu lawan atau tim lawan. Berikutnya. Nah, di sini ada gambar cara melakukan gerakan passing bawah. Yang pertama adalah telapak tangannya tutup rapat. Jadi telapak tangan kiri letakkan di bawah. Kemudian telapak tangan kanan letakkan di atasnya. Tutup rapat. Ibu jari ketemu, ibu jari kanan dan ibu jari kiri ketemu tutup rapat. Lengannya juga tutup rapat. Paham ya? Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan, sikap awalnya adalah agak ditekuk lututnya. Nah, ya. Jadi lututnya agak ditekuk. Paham ya? Kemudian sikap yang kedua adalah sikap awalannya sudah siap. Kemudian yang ketiga, ketika bola datang, perkenaan bola adalah di bagian pergelangan tangan ke atas, ya. Kemudian ini ketika melakukan gerakan passing bawah. Bisa dipahami untuk gambar yang ada di layar? Baik, kita lanjutkan. Ini adalah contoh gambar melakukan passing bawah berpasang-pasangan. Pak minta satu orang silakan maju ke depan. Regan. Nah, silakan Regan lempar ke Pak Nain. Jadi yang pertama adalah berdiri sejajar, lutut agak ditekuk, ya. Kemudian tangan kiri letakkan di bawah, tangan kanan letakkan di atasnya. Tutup rapat, ibu jari ketemu tangan kanan dan ibu jari yang kiri. Kemudian lengannya tutup rapat. Paham ya? Perkenaan bola di bagian pergelangan tangan ke atas. Nah, silakan lempar Regan. Nah, kemudian ada sedikit yang ingin Pak Ren sampaikan mengenai ayunan tangan. Jadi ayunan tangannya dari bawah ayunkan ke atas. Ya, coba lagi lempar Regan. Bisa seperti itu. Kemudian bolanya ketika dilakukan passing arahkan lurus ke yang lempar. Jadi bolanya jangan sampai terpental ke arah kiri atau terpental ke arah kanan. Bisa ya? Boleh satu kaki arahkan ke depan. Boleh sejajar seperti ini juga boleh. Saya sekali lagi, Regan. Ya. Nah, bisa ya? Kemudian yang satu kaki ke depan. Ya, Regan, lempar lagi. Nah, bisa ya? Baik, terima kasih, Regan. Silakan kembali. Gampang? Bisa? Nanti kita mempraktekkan. Nah, selanjutnya. Nah, ini sudah Pak Ren kasih contoh barusan ya. Cara melakukan gerakan passing bawah. Cara melakukan passing bawah. Nah, silakan. Sudah Pak Ren jelaskan ya barusan ya. Cara melakukan passing bawah pada permainan bola voli. Yang pertama, berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Jadi kakinya dibuka selebar bahu. Yang kedua,
rendahkan lutut. Lututnya agak ditekuk. Kemudian yang berikutnya, rapatkan dan luruskan lengan. Rapatkan dan luruskan lengan di depan badan hingga kedua ibu jari letaknya sejajar. Tahu ibu jari ya? Ini ibu jari. Letakkan sejajar. Rapatkan lengannya. Selanjutnya, arahkan pandangan ke tempat datangnya bola. Selanjutnya, perkenaan bola pada pergelangan tangan. Nah, sudah Pak jelaskan tadi ya. Perkenaan bola pada pergelangan tangan bagian atas. Jadi itu tentang materi gerak dasar manipulatif passing bawah pada permainan bola voli. Selanjutnya Pak Nain akan memutarkan video. Silakan kalian simak baik-baik video yang ada di layar ya. Oke, silakan perhatikan. Halo, saya Pak Raka Winaya. Saya akan membagikan tips cara passing yang baik dan benar. Teknik passing bawah atau lipitkan dan luruskan kedua lengan hingga kedua ibu jari bertemu. Kemudian naikkan kedua lengan ke arah datangnya bola. Ketika bola mengenai lengan, lutut kaki diluruskan. Yang harus diperhatikan adalah kekuatan. Sudah lihat videonya tadi? Baik. Kalau sudah lihat videonya, sudah mengerti bagaimana caranya melakukan gerakan passing bawah? Baik, kalau sudah mengerti, sudah paham, Pak Nain ingin bertanya kepada kalian. Nah, tadi sudah Pak Nain tampilkan di PowerPoint. Ya, kemudian Pak Nain tampilkan juga video passing bawah pada permainan bola voli yang benar. Pertanyaannya, apa saja teknik dasar pada permainan bola voli? Silakan, Aurel. Apa saja? Smash, service, blocking, passing. Ada lagi? Cukup. Nah, jadi apa yang sudah Aurel sampaikan tadi tentang apa saja teknik dasar dalam permainan bola voli itu betul sekali. Tepuk tangan buat Aurel semuanya. Pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan macam-macam passing pada permainan bola voli. Siapa yang bisa jawab? Passing, ya, ada berapa macam passing? Dua. Apa saja? Ica? Dan passing bawah. Passing atas dan passing bawah. Betul? Betul. Tepuk tangan buat Ica. Selanjutnya, Pak Nain akan menampilkan video lagi tentang kesalahan yang sering terjadi pada passing bawah ketika melakukan pada permainan bola voli. Kemudian kalian melakukan analisis, menganalisa kesalahannya apa saja ini. Ya, mulai dari sikap tangannya, sikap kakinya, arah pandangan ke bola, ya, arah pandangan ke bola, apakah sudah benar atau salah, sikap tubuhnya, apakah sudah benar atau salah. Silakan kalian analisis video yang akan Pak Nain tampilkan. Bisa ya? Ya, silakan perhatikan videonya. Silakan perhatikan. Pak Nain mau tes semangatnya dulu. Nah, masih semangat? Mana semangatnya? Ini semangatku. Bagus. Siap untuk menganalisis? Baik, Pak Nain akan bagi kelompok. Ya, akan dibagi kelompok. Di sini kelompok 1. Di sini kelompok 2. Dan yang sebelah sini kelompok 3. Silakan kalian analisis, diskusikan bersama teman kelompoknya. Pak Nain mau membagikan dulu LKPD-nya ya. Ya, sini kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Dan
Yang ini kelompok 3. Ya. Di lembar kerja yang sudah panen bagikan, ya, silakan ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Setelah ditulis nama-nama kelompoknya, kemudian jangan lupa kelompok berapa. Setelah selesai, silakan kalian tulis di lembar kerja tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan temannya, dengan teman kelompoknya, hasil analisis yang sudah kalian lihat video di layar tadi. Persilakan. Pak Nain kasih waktu 5 menit. Boleh cari jawabannya di buku paketnya yang sudah kalian siapkan. Bisa cari juga di internet juga boleh. Cari di YouTube juga boleh. Bawa HP? Bawa. Ya, silakan. Keluarkan handphonenya, enggak apa-apa. Ada 2 pertanyaan ya. Ya, ada 2 pertanyaan di lembar kerja yang sudah Pak Nain bagikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan mengenai lembar kerja yang sudah Pak Nain bagikan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Aurel, silakan. Maksudnya yang nomor 2 ini apa, Pak? Maksudnya yang nomor 2. Pertanyaan yang kedua ini menganalisis atau menganalisa video yang sudah Pak Nain tampilkan yang kedua tadi. Kesalahan yang sering dilakukan pada passing bawah. Permainan bola voli. Nah, cukup ya? Cukup? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Bagus. Masih semangat? Mana semangatnya? Bagus. Silakan kelompok 1. Posisi sikap awal. Kedua, posisi sikap kaki. Ketiga, posisi badan. Dan posisi perkenaan bola tidak tepat. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, apa saja kesalahan yang terdapat pada video passing bawah yang sudah Pak Nain tampilkan tadi? Jadi kelompok 1 menjawab posisi awalnya, posisi kakinya salah katanya, posisi badannya, dan posisi perkenaan bola tidak tepat. Coba yang kelompok 2. Hasil diskusinya yang pertanyaan yang pertama apa saja? Hasil analisis video passing bawah tadi apa saja? Posisi lutut tidak ditekuk. Posisi lututnya katanya tidak ditekuk. Badan tidak dicondongkan ke depan. Iya, badannya tidak dicondongkan ke depan. Apalagi? Dan posisi perkenaan bola dengan tangan. Iya, bagus, sama dengan kelompok 1 ya. Jadi perkenaan bolanya juga tidak tepat pada tangannya ya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3. Pertanyaan pertama, silakan hasil diskusinya apa saja? Sikap awal tidak siap. Sikap awalnya katanya tidak siap. Ini hasil analisis dari kelompok 3 video kesalahan passing tadi. Kemudian apa lagi? Pandangannya tidak fokus. Lutut tidak ditekuk. Perkenaan bola tidak pada telapak tangan. Dan arah pukulan bolanya tidak tepat sasaran. Badan juga tidak dicondongkan. Iya. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 3. Secara garis besar keseluruhan kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah bagus ketika menganalisis video kesalahan passing bawah yang sudah ada di video tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua? Silakan. Acungkan tangannya siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Aurel. Posisi awal berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka pada bahu serta lutut sedikit ditekuk. Cukup. Itu posisi awal hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab sikap tangannya? Bagaimana cara melakukan passing bawah yang benar? Silakan, Aruna. Pergelangan tangan dan lengan dirapatkan dan harus sejajar. Ya, itu
hasil diskusi kelompok 3. Selanjutnya posisi yang ketiga atau sikap yang ketiga yaitu sikap kaki. Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ica, kelompok 2. Dibuka selebar bahu dan lututnya sedikit ditekuk. Baik, itu hasil diskusi dari kelompok 2 yang disampaikan perwakilan Ica, yaitu tentang sikap kaki. Terakhir apa? Ya, sikap akhir. Sikap akhir saat melakukan gerakan passing bawah yang benar itu yang bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Dari kelompok mana? Kelompok 1, silakan, Aurel. Kembali berdiri dengan tegak. Oh, baik, kelompok 1 menyampaikan ketika sikap akhir pada saat melakukan passing bawah kembali lagi ke sikap semula, berdiri tegak. Semuanya sudah bagus. Cara menganalisis gerakan passing bawah dengan benar yang sudah Pak Nain tampilkan tadi di video pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kita mempraktekkan di lapangan. Silakan kelompok 1 boleh keluar. Silakan kita pemanasan terlebih dahulu ya. Kita peregangan, kita pemanasan terlebih dahulu supaya kita tidak terhindar dari cedera ya. Dimulai. Dihitung mulai. Dua tangan di atas. Ya, Sela hitung mulai. Baik, cukup. Silakan berhadapan-hadapan dengan kelompoknya. Mulai. Pak Ren kasih waktu 5 menit. Mulai. Ya. Perkenan bolanya di pergelangan tangan ya. Ya, bagus. Ya. Pergelangan tangan bukan di sini. Ya. Perkenan bolanya di pergelangan tangan. Ya. Berikutnya. Ya, bagus. Ya, bagus. Riskan bagus. Zian, ayo perkenan bola jangan di sini. Nah, sampai di sini. Di sini ya. Nah, perkenan bolanya di pergelangan tangan ke atas. Ya, silakan kasihkan lagi bolanya. Yo. Terus. Bukan kena tangannya ya, bukan tangan ke bawah tapi pergelangan tangan ke atas. Ya. Berikutnya. Ya, bagus. Good, pintar. Bagus. Cukup. Ganti posisi. Nah, sekarang bolanya yang di sebelah utara. Ya. Silakan. Nah. Ya, lemparannya harus tepat sasaran ke temannya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi. Ya, tangannya diayun ya. Tangannya diayun. Nah, tangannya diayun dari bawah ke atas diayun tangannya. Ya, oke, diayun tangannya. Bagus Andin, terlalu tinggi Andin. Nah, tapi bagus passing bawahnya. Ya, lagi. Ya, bagus. Berikutnya. Tuh, jangan nekuk tangannya, lurus sejajar. Ya, jangan nekuk ya. Lurus sejajar, lurus sejajar. Oke, rapat, lengannya rapat. Oke, diayun dari bawah ke atas. Perkenaan bolanya di pergelangan tangan ke atas. Bukan di sini kena bolanya, tapi di sini ya. Cukup. Silakan yang kelompok 1 duduk di sini bentuk lingkaran bersama kelompoknya. Kemudian yang kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 2. Yang kelompok 3 sebelah sini. Ya, perhatikan petunjuknya. Dengarkan. Jadi, tugas kalian selanjutnya
setelah kalian mempraktekkan gerakan passing bawah yang sudah kalian praktekkan barusan, sekarang diskusikan dengan kelompoknya. Apa kesulitannya? Kemudian sikap tangannya bagaimana seharusnya yang benar ya. Kemudian sikap kakinya bagaimana seharusnya yang benar. Kemudian perkenaan bolanya itu yang benar bagaimana. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Pak Nen kasih waktu 2 menit. Cukup ya. Selanjutnya bergiliran menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Perhatikan hasil presentasi, hasil diskusi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tadi. Kesulitan kami berada pada saat memukul bola. Tadi agak kadang-kadang sedikit meleset. Dan kadang-kadang juga pada saat menangkap karena ada bola yang sedikit terlalu tinggi lemparannya. Ada lagi? Kelompok 2 ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kelompok 3 barangkali ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Ya, silakan. Kelompok 3 mau bertanya. Aruna, silakan tanyakan ke kelompok 1. Apakah ketika melempar ada kesulitan? Nah, pertanyaan Aruna ke kelompok 1. Apakah ketika melakukan lemparan tadi kesulitan, begitu ya? Nah, ada kesulitan tidak? Ada. Tapi sedikit. Soalnya dari kalau pas melempar itu salah. Soalnya nggak benar-benar kena ke pergelangan tangan. Oh gitu. Jadi intinya perkenaan bolanya ya. Kesulitannya perkenaan bola ya. Baik. Berikutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil analisis dalam permainan bola voli, yaitu saat kesulitan dari saat mempraktikkan permainan bola voli, yaitu saat menangkap bola sering meleset. Yang kedua, saat melakukan passing bawah tidak kena ke pergelangan tangan. Yang ketiga, saat melempar passing tidak lurus ke hadapan ke temannya. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Mungkin kelompok 1 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Pada saat memukul tidak ada kesulitan nggak? Nah, saat memukul apakah ada kesulitan? Katanya kelompok 2. Ada. Ada. Apa kesulitannya? Kesulitannya saat memukul sering nggak kena ke pergelangan tangannya. Oh begitu. Jadi katanya kelompok 2 ketika melakukan passing atau memukul, nah ya sering tidak kena pada pergelangan tangannya. Tapi kena bagian mana? Bagian apa? Tangan depan. Ya oke. Bukan yang bagian pergelangan tangan ke atas. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok 3 yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup? Ya cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kembali ke tempatnya. Kelompok 3 silakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis kami setelah melakukan praktek passing bawah dalam permainan bola voli. Kesulitan kami adalah ketika melakukan passing, terkadang perkenaan bola tidak pada pergelangan tangan. Ya. Dan ketika melakukan lemparan, terkadang lemparannya itu terlalu jauh atau terlalu dekat dan terlalu rendah dengan temannya. Ada Sehingga lagi? tidak dapat melakukan passing bawah. Ada lagi? Sudah cukup. Kelompok 1 ada yang mau menanyakan ke kelompok 3? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri untuk pelajaran pagi hari ini gerakan passing bawah pada permainan bola voli, mari kita melakukan pendinginan terlebih dahulu. Ya, silakan dihitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Tangannya diayun. Oke, cukup pendinginan untuk hari ini. Pak Nain ingin sedikit mengevaluasi, merefleksi apa yang sudah kalian lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, secara garis besar, secara keseluruhan, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu sudah bagus semua. Ketika melakukan analisis, mulai dari menganalisis video pembelajaran tadi di kelas, kesalahan passing bawah, kemudian menganalisis ketika mempraktekkan gerakan passing bawah, itu semuanya sudah bagus. Ya. Kemudian yang kedua, permasalahannya ternyata sama semua. Ya. Permasalahannya satu cuman, perkenaan bola kepada tangan, itu meleset. Ya, begitu ya? Ya. Kemudian yang berikutnya, secara garis besar kalian sudah luar biasa ya, mulai dari mengikuti pembelajaran tadi di kelas, menganalisis, mempresentasikan tadi di lapangan, luar biasa. Pak Nain salut semuanya buat kalian. Tepuk tangan buat kalian. Baik, untuk materi selanjutnya, materi tentang permainan bola kecil. Permainan bola kecil yang akan kalian lakukan pada pertemuan berikutnya adalah permainan bulu tangkis. Baik ya. Kemudian selanjutnya ada tugas dari Pak Nain. Silakan nanti kalian setelah selesai pembelajaran hari ini, ketua kelas mengambil selembar kertas yang mana di situ ada 5 soal pertanyaan yang wajib kalian kerjakan tentang soal pengetahuan, seberapa jauh kalian memahami tentang materi yang sudah Pak Nain sampaikan. Silakan kalian kertas tersebut bisa dibawa pulang ke rumahnya, kemudian dikerjakan di rumahnya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa ya? Baik, itu saja yang bisa Pak Nain sampaikan sebelum diakhiri untuk pelajaran olahraga pada pagi hari ini. Pak Nain minta satu orang, Aruna, untuk memimpin doa di depan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Aruna. Silakan kembali ke tempat. Mudah-mudahan doa kalian diterima oleh Allah ya. Amin. Amin. Baik, itu saja yang bisa Pak Nain sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat buat kalian semua. Baik, Pak Nain akhiri untuk pelajaran olahraga hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.